Halo semua, apa kabar? Hari ini saya akan menjawab tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kalian tanyakan di Instagram feed kita kan. Kemarin kita udah ngepost satu post untuk pertanyaan seputar pmb.sttpln.ac.id. Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian yang kalian ingin tanyakan dan masih bingung tentang PMB yang ada di kita. Nah, ada beberapa pertanyaan kemarin saya baca juga udah sekitar ada 30-an ya. 30-an pertanyaan yang ada di sini. Nanti saya akan coba bantu jawab. Oke, kita akan menjawab pertanyaannya langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari @mhdhadi18. Yaitu pertanyaannya adalah untuk pembayaran yang SPP, BPP, dan sebagainya itu cuma untuk pembayaran awal aja kan Min? Ya, betul. Itu hanya untuk pembayaran di awal saja. Kalau udah lanjut ke semester berikutnya baru bayar yang UKT-nya kan? Ya, betul. Jadi untuk yang SPP, BPP, dan sebagainya itu hanya dibayarkan satu kali di semester awal. Jadi bisa dicicil 4 kali. Cicilan pertama 1 kali, 2 dan 3 dan 4 bisa dicicil 4 kali. Setelah itu semester kedua 3, 4 itu kalian akan lanjutkan untuk pembayaran di tabel berikutnya yang ada di leafletnya itu. Sekitar 7.200.000-an. Itu hanya itu aja. Jadi semester selanjutnya nggak perlu membayar SPP lagi, EPPP lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Iva FTMWT. Ini nama-namanya bingung juga ya nama-namanya. Oke. Pertanyaannya adalah ini kan bukan sekolah ikatan dinas. Apa setelah lulus ada peluang besar untuk bekerja di PLN dan anak-anaknya? Wah, ini yang paling banyak ditanyakan oleh calon mahasiswa karena namanya STT PLN. Apakah ketika lulus dari sini pasti kerja di PLN? Gitu kan, itu pasti banyak yang nanya kayak gitu. Setiap BUMN itu punya tes dan tesnya itu tidak mudah gitu loh. Harus ada kompetensi yang dibutuhkan oleh kalian. Kompetensi di bidang kelistrikan, kompetensi di bidang teknologi dan lain sebagainya. Nah, kompetensi itu yang harus kalian punya. STTPLN memiliki standar ada 12 kompetensi yang harus kalian capai. Minimal ada 3 kompetensi yang harus kalian capai di bidang ketenaga listrikan, salah satunya. Nah, itu yang kami tawarkan supaya kalian bisa mempersiapkan diri untuk tes di PLN atau di BUMN lainnya sebagainya. Jadi yang kita tawarkan adalah bukan jaminan kerjanya, tapi kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan di BUMN tersebut. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari @randy_rian01. Pertanyaannya, komunitas apa saja yang ada di STT PLN? Wah, kalau komunitas banyak ya. Ada di bidang kerohanian, olahraga, dan lain sebagainya, itu banyak banget. Kalau misalkan olahraga contohnya ada taekwondo, futsal, basket, badminton, cakrawala kalau kalian seneng yang manjat-manjat gunung itu ada cakrawala. Tapi untuk lengkapnya kalian bisa follow Kesatria Petir BEM KBM STTPLN. Kalian bisa follow di situ informasi tentang komunitas apa saja ada di situ. Jadi boleh kalian langsung follow aja. Nanti itu salah satu Kesatria Petir kita ya, yang memang mungkin bisa kamu tanyakan ada komunitas apa aja di kampus ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @nurul alda10. Untuk yang sudah dinyatakan lulus itu nanti pemberkasan fisiknya apa saja? Oke, ini juga banyak ditanyakan ya ke dalam chat WhatsApp kita. Jadi pemberkasan fisik itu apa aja sih yang harus dibawa? Sebenarnya kalian tinggal masuk ke
wishlist kita yang ada di IG itu ada di wishlistnya PMB STTPLN di story yang paling akhir. Pemberkasan fisiknya diantaranya yang pertama adalah semua calon mahasiswa sah sebagai mahasiswa baru setelah dinyatakan lulus seleksi dan mendaftar ulang sebagai mahasiswa baru dengan menyerahkan kelengkapan administrasi akademik seperti pembayaran SPP, itu buktinya disediakan pembayaran BPP atau pembayaran cicilan pertama dan selanjutnya. Terus slip-slip buktinya juga harus disiapkan. Lanjut, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir di sekolah sama kantor Kemdiknas di wilayah kalian masing-masing. Selanjutnya adalah 1 lembar fotokopi nilai UN. Lanjut, 1 lembar fotokopi akte kelahiran. Itu juga perlu sih. Atau surat kenal lahir. Lanjut ada pas foto. Pas fotonya ada 3x4 4 lembar dan 2x3 2 lembar. Selanjutnya adalah surat keterangan sehat dan bebas narkoba. Ya, karena itu penting sih. Lanjut SKCK. SKCK itu ada surat keterangan catatan kepolisian. Itu harus tuh. Karena di STTPLN harus bebas dari kejahatan. Selanjutnya fotokopi KTP. Ya, itu betul sih. Masa kalian nggak ada KTP sih? Nah, untuk bagi mahasiswa yang asing yang ingin lulus setelah ujian, mengajukan permohonan izin belajar melalui ketua program studi yang ditujukan kepada ketua STTPLN dan kemudian dibuatkan surat rekomendasi izin belajar yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Wah, itu baca aja sih kalian, nanti baca aja situ. Saya juga baca sih di sini. Oke, warga negara asing yang harus melengkapi surat izin belajar yang dikeluarkan oleh Kemdiknas, intinya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @beniswanto. Dari setiap jurusan kemungkinan besar diambil untuk bekerja di perusahaan PLN berapa banyak min? Waduh, ini juga pasti banyak yang nanya seperti ini. Sebenarnya tadi udah dijelasin sih ya, karena yang kita tawarkan adalah kompetensi untuk kalian kerja di BUMN atau PLN lah salah satunya. Nah, berapa yang diambil itu tergantung dari kebutuhannya, karena PLN sendiri mungkin punya kebutuhan masing-masing. Misalkan tahun ini dibutuhkan teknik elektro sekian puluh orang, informatika sekian puluh orang, mesin dan lain sebagainya berapa kali. Jadi kami dari STTPLN tidak bisa menyebutkan angkanya karena kami juga tidak tahu. Itu yang mempunyai kebutuhan adalah pihak PLN-nya gitu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari @fanani_haf. Apakah kelas kerjasama ada juga untuk S1? Kalau iya, tesnya itu seperti apa? Nah, saat ini STTPLN tidak ada untuk S1 untuk kelas kerjasamanya. Saat ini kelas kerjasama di STTPLN hanya untuk D3 Teknik Elektro. Jelas ya? Dan jadwalnya kalian bisa langsung lihat di pmb.sttpln.ac.id, terus kalian masuk ke menu download, lanjut kalian download tentang kelas kerjasama, di situ ada. Jadi untuk persyaratannya apa aja, tes yang dilaluinya apa aja, dan jadwalnya kapan, itu ada di situ. Ya, informasinya jadi udah lengkap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @asman.k.a. KKS tanda tanya. Ini apa? KKS itu apa? Kita lihat dulu nih, ada di bukunya. Kelas kerjasama, oke. Kelas kerjasama tadi sudah dijelaskan. Kelas kerjasama di tahun 2019-2020 itu hanya untuk D3 kelas kerjasama. Untuk jadwalnya kapan dan bagaimana tesnya, itu kamu bisa lihat sendiri langsung di menu download di website pmb.sttpln.ac.id. Di download itu ada lengkap tentang kelas kerjasamanya, untuk jadwal dan lain sebagainya.
Itu ya. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari @alfikan Hanisah. Kalau kita sudah dinyatakan lulus S1, terus ada nggak kemungkinan setelah lulus langsung direkrut kerja di kantor-kantor BUMN? Kemungkinan itu pasti ada, tapi tetap kamu harus melewati proses yang namanya tes, seleksi, dan lain sebagainya. Nah, proses tes dan seleksi itu memerlukan kompetensi. Nah, kompetensi itu yang kami tawarkan untuk kalian supaya kalian siap bekerja di para BUMN tersebut. Begitu maksudnya. Ya, kita akan bahas pertanyaan selanjutnya dari @diogds. Untuk beasiswa ada nggak kak, dan cara ambil beasiswanya gimana? Nah, untuk beasiswa ini akan ada informasinya nanti ketika kamu sudah masuk ke dalam perkuliahan. Nanti suka ada informasi mengenai beasiswa. Beasiswanya akan ada. Syarat yang biasanya saat ini digunakan adalah intinya prestasi akademik harus tetap kamu punya. Dilihat dari nilai IPS, IPK-nya ya. Jadi itu yang harus kalian persiapkan dulu tuh. Sama nanti akan juga ada beasiswa dari mungkin bidik misi, dari Yayasan Baitul Mal, PLN, dan lain sebagainya. Nanti informasinya itu ketika kalian sudah masuk ke dalam perkuliahan. Jadi santai aja, nanti pasti diinformasikan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @yusril_nr. Tanggal terakhir pendaftaran untuk gelombang kedua kapan, dan tata cara pembayaran awalnya gimana? Pertama-tama saya ngasih tahu, sekarang ini tanggal 5 April sudah masuk gelombang ketiga, bukan gelombang kedua. Kalau kalian gelombang kedua, itu sebenarnya pendaftaran terakhirnya udah lewat, jadi sekarang masuk ke gelombang ketiga. Gelombang ketiga itu pendaftaran terakhir di tanggal 5 Mei. Kalian bisa download untuk informasi lengkapnya ada di web pmb.sttpln.ac.id. Itu kalian masuk ke menu download dan di situ ada leaflet. Nah, di leaflet itu ada informasi mengenai biaya sama jadwalnya. Supaya kalian nggak terlewatkan, jadi download aja itu leafletnya dan informasinya akan jelas di situ. Terus tata cara pembayarannya juga ada di panduan kita. Panduan kita kalian bisa download langsung di web pmb.sttpln.ac.id. Ada menu download dan panduan. Di download panduannya dan tata cara pembayarannya ada di situ secara lengkap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @tegar_ahmad23. Saya mau tanya, Min, kan saya udah bayar pada pembayaran pertama, tetapi saya lupa mengupload berkasnya. Gimana ya? Nah, kalau kalian sudah dinyatakan lulus tapi lupa mengupload karena udah lewat batas, kalian bisa kirim bukti cicilan pertama ke email info.pmb@sttpln.ac.id. Dijelaskan kalian nomor SPC-nya berapa, terus nomor registernya berapa, terus disertakan bukti pembayarannya. Email ke info.pmb@sttpln.ac.id. Oke ya, gitu ya, jelas ya. Sekarang nih, jangan lama-lama. Kita selanjutnya, udah lumayan ternyata nih menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah dari @yan_tripanaga. Setelah dinyatakan lulus dan telah membayar uang cicilannya sebesar 8 juta, terus apabila calon mahasiswanya mengundurkan diri, apakah uang cicilan tersebut dikembalikan lagi? Kalau kalian udah download leaflet kita, atau kalian udah dapatin leaflet yang ini, atau bisa download ya, ada di download pmb.sttpln.ac.id. Itu kamu bisa download di menu download, ada download leaflet. Itu ada penjelasan secara jelas dengan dicatatan dengan alasan apapun uang cicilan pertama itu tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun. Jadi tolong dibaca,
informasi leafletnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Umar Fatihin. Kak, tes PLN-nya gimana ya? Semester 3 apa semester 5? Untuk D3 kelas kerjasama tahun 2019-2020, jadwal lengkapnya sudah ada. Kalian bisa download di menu pmb.sttpln.ac.id. Di menu download itu ada tentang kelas kerjasama, kapan jadwalnya, persyaratannya apa aja, apa yang akan ditesnya, itu ada di situ. Jadi kamu bisa langsung jawab aja, kamu bisa langsung baca aja informasi lengkapnya di website resmi kita. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari @ulfa nyinyir @ulfa NYYIR, gitu aja deh ya, takut saya lah. Pertanyaannya adalah yang beasiswa untuk gelombang 1 dan 2 itu gimana kabarnya ya, Kak? Oke, berarti kamu nggak update di website resmi STTPLN. Informasi untuk beasiswa gelombang 1 dan gelombang 2 itu ada di website resmi sttpln.ac.id. Itu kalau kalian masuk ke web resmi kita, di paling bawah ada berita kampus, di situ ada pengumumannya untuk beasiswa gelombang 1 dan gelombang 2. Saat ini masih ada mungkin gelombang 2. Pengumumannya sudah diumumkan kemarin, kalau nggak salah minggu kemarin. Gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @welianvionaris. Min, kalau misalnya anak PLN ikut tes ini, peluang untuk lulus lebih besar atau biasa aja, Min? Maksudnya anak karyawan PLN mungkin gitu ya. Kemungkinan peluang lulusnya ada, tapi kita tidak membedakan antara anak karyawan PLN dan teman-teman yang di luarnya. Karena kita ingin membagi semuanya secara adil. Gitu, walaupun ini namanya STTPLN, tapi saya yakin kalau mungkin kalian punya kompetensi di bidang kelistrikan, pasti kalian lulusnya bisa lebih mudah, bisa lebih cepat. Gitu ya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari @FionaDwianindia. Soal-soal ujian tahun-tahun kemarin bisa di-download nggak sih, Min? Kalau bisa ada di webnya, Min. Soal-soal tidak bisa di-download. Bahkan ketika kita ujian PMB berlangsung, soal setelah ujiannya langsung dibakar. Tidak ada disisakan. Jadi soalnya benar-benar rahasia. Jadi kalian belajarnya dari mana? Kalian bisa belajar dari tes-tes akademik di buku-buku, toko buku terdekat. Jadi kalau kalian misalkan beli buku, tes potensial akademik, tes akademik dan lain sebagainya, itu mungkin mirip-mirip dengan pertanyaannya itu. Yang diteskan adalah bahasa Inggris, matematika, dan fisika. Itu aja yang harus kalian pelajari lebih dalam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @dito@naufal. Kak, apakah jika lulus nanti untuk daftar PNN lebih mudah? Oke, ini pertanyaannya sama kayak yang pertanyaan sebelumnya. Jadi jawabannya, kalau kalian nonton dari awal pasti udah tahu jawabannya ya. Jadi silakan rewind aja ke belakang. Oke, saya lanjut dulu. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari @shafa_alafgani. Untuk pengumuman 100 rank terbaik untuk gelombang 1 dan 2 kapan ya? Oke. Mungkin ini pertanyaan tentang beasiswa yang tadi. Nah, itu juga udah saya jawab. Jadi informasinya ada di web resmi, bukan di web PMB ya, tapi di web resmi sttpln.ac.id. Kalian scroll ke paling bawah ada berita kampus, di situ ada pengumuman tentang beasiswa gelombang 1 dan gelombang 2. Kita menseleksinya berdasarkan nilai ya. Jadi mungkin tidak 100. Jadi hanya nilai-nilai yang masuk kategori beasiswa. Seperti itu. Oke, lanjut dari
Saktinandika, Panlok Jogja, tepatnya di mana ya? Oke, untuk lokasi kalian bisa langsung masuk informasinya ke waitlist kita ada waitlist tentang lokasi PMB STPLN di Jogja. Itu kalian ada di PT PLN area Yogyakarta, Jalan Gedong Kuning nomor 3, Banguntapan. Nanti kontak personnya ada, kita kasih juga. Jadi kalian bisa langsung datang nanti di situ ketika ujian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Novia Ginteng. Pertanyaannya adalah, apakah Universitas PLN menerima mahasiswa bidik misi? Maksudnya universitas, bukan universitas tapi STT PLN, karena beda. STT PLN menerima bidik misi, tapi untuk saat ini informasi tentang kuotanya kami belum dapat dari Kemenristek Diktinya. Biasanya kalau misalkan ada, kita akan buka secara khusus tentang beasiswa bidik misi ini. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari @ilham_agung_f3fr13min, kalau jurusan teknik informatika bisa nggak dari IPS? Dan lulusan STPLN bisa langsung kerja di PLN atau bagaimana? Terima kasih. Untuk jurusan IPS itu bisa langsung daftar di jurusan teknik informatika atau informatika. STPLN bisa langsung kerja di PLN atau bagaimana? Yaitu pertanyaannya udah dijawab tadi, jadi mending rewind aja daripada saya ngulang. Ini udah mau berbusa soalnya. Kita lanjut pertanyaan ke selanjutnya dari @eluzaihoran_sembe. Soalnya Isen apa pilihan ganda? Kasih tahu nggak ya? Soalnya pilihan ganda. Pilihan ganda. Udah gitu aja kan? Kamu pengen jawabnya itu aja kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @Wisnu Unchandra. Katanya mahal banget. Waduh, ngelihat mahalnya dari mana nih? Mahal banget itu mungkin kalian berpikirnya SPP yang di awal di tabel awal itu dibayarkan setiap semester, karena biasanya kalau di SMA kan SPP itu dibayarkan setiap semester. Nah, kalau ini maksudnya SPP itu adalah hanya 1 semester, di semester awal aja. Jadi yang di awal 36 sekian itu hanya di semester 1 aja, istilahnya uang pangkal lah kita nyebutnya. Nah, selanjutnya semester 2, 3, dan selanjutnya itu hanya 7 juta sekian. Sebenarnya nggak terlalu mahal kok. Kita juga udah ngasih kalian 3 kompetensi yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama dari MOS, Microsoft Office. Lalu dari bahasa Inggris. Dan selanjutnya kompetensi sesuai jurusan masing-masing. Kamu juga dapat email STTPLN dan juga dapat cloud sebesar 5 tera. Kalau kamu beli harddisk berapa tuh harganya? Ini kamu dikasih cloud 5 tera loh. Dan kamu juga dapat WiFi ID. Nah, siapa nih yang suka nongkrong-nongkrong di kafe-kafe yang WiFi ID? Nah, kalian dapat akunnya. Jadi kamu bisa pakai gratis di seluruh Indonesia. Kurang apa lagi coba? Masih bilang mahal. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari @customcase. Oh, ini jualan nih kayaknya. Mantul, Kak. Oke, mantap betul. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari @sarah. Oke. Kak, aku belum isi anjungan tapi udah bayar cicilannya. Nggak apa-apa ya, Kak? Soalnya ada berkas yang belum ada. Nggak apa-apa, tapi kamu harus upload bukti pembayaran cicilan pertamanya itu ke email info.pmb@sttpln.ac.id, ke situ ya. Jadi jangan lupa, kalau bisa sekarang ketika kamu udah di depan laptop atau di depan HP, kali membuka email, kirim buktinya langsung ke info.pmb@sttpln.ac.id. Oke, kita jawab pertanyaan selanjutnya dari @hafiz.muh. Itu sudah tamat langsung dipekerjakan nggak, Min? Ini pertanyaan yang tadi berulang kembali. Silahkan kalian
kamu reward ke belakang dan lihat jawabannya, karena pertanyaannya udah sama sih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang sering ditanyakan di WhatsApp dan di Line dan lain sebagainya, yaitu tentang gagalnya memilih lokasi. Ini yang paling sering ditanyakan. Jadi buat kamu yang gagal memilih lokasi itu dikarenakan mungkin salah satunya adalah salah paspor atau PIN. Nah, paspor atau PIN itu kamu dapatkan di struk pembayaran yang 325.000 itu dari bank. Nah, biasanya struknya itu ngasih pasportnya itu hurufnya gede. Nah, kamu harus ganti jadi huruf kecil. Itu yang pertama tuh. Jadi yang pertama, ketika kamu udah dapat struk, kamu masuk ke web pmb.sttpln.ac.id, lalu klik menu jadwal USM. Nah, di situ ada tulisan ujian saringan masuk. Di sebelah kanan ada nomor registrasi, kode PIN. Nah, nomor registrasi, gunakan nomor registrasi kalian yang sudah didapatkan ketika registrasi 2019 ... sekian. Lalu di bawahnya ada kode PIN. Nah, kode PIN ini yang dikasih di dalam struk dari bank. Nah, biasanya hurufnya huruf gede. Nah, kamu ganti jadi huruf kecil semua. Oke, ketika udah huruf kecil, pilih lokasi, langsung daftar USM. Kalau kalian udah pernah gagal di sini, mau nyoba PIN yang lain, di-refresh dulu ya webnya. Kalian refresh dulu, baru coba lagi. Gitu. Oke, kayaknya sudah beres akhirnya. Semoga semua pertanyaannya bisa terjawab. Kalau memang belum bisa terjawab, silahkan kalian hubungi kontak person aja yang setiap ada di brosur. Dan di setiap post itu ada kontak personnya. Kalian bisa hubungi kontak person yang bersangkutan. Itu aja sih, cukup kayaknya ya. Karena sebenarnya batasnya cuma 1 hari kemarin. Jadi semoga semua bisa terjawab. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke, goodbye.